Justinus Ivan Channel. Subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Halo anak-anak kelas 5, selamat pagi, semangat pagi. Nah, ketemu lagi bersama Bapak Justinus Tarbuat di pembelajaran PKN kita pada hari ini. Biar hujan, kita tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini di semester 2 ini kita pertama belajar tentang PKN, tetapi semuanya tetap semangat di rumah ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu di buku 5E ya. Di buku 5E di halaman 52 menjelaskan persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Jadi siapkan bukunya, alat tulisnya, karena sebentar lagi kita akan memulai pembelajaran kita tentang menjelaskan persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Jadi siapkan buku pakainya ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, biasanya di pembelajaran awal kita awali dengan doa. Kita berdoa ya. Oke, siapkan hati dan pikirannya di rumah, Bapak pimpin dari sini. Oke, sudah siap? Mari kita berdoa. Dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami tuntut di hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran dari kami. Pimpin kami Tuhan, sertai kami supaya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami. Inilah doa yang kami panjatkan melalui perkataan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran kita hari ini. Buka buku paketnya halaman 52 ya. 52. Sini Bapak foto juga di samping, Bapak tampilkan di situ menjelaskan persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Jadi kalian ikuti ya. Mani dan teman-teman sudah mengetahui berbagai kenampakan alam yang ada di Indonesia. Mereka semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Mereka juga tidak lupa bahwa apa yang telah diraih Indonesia saat ini tidak luput dari perjuangan para pahlawan dalam melawan penjajah. Jadi di IPS ini kalian belajar nanti ya. Kita dapat memanfaatkan segala sumber daya alam di Indonesia saat ini karena kita sudah merdeka. Jadi kita sudah merdeka, tidak ada jajahan lagi ya. Tahukah kamu kapan tanggal kemerdekaan Indonesia? Jadi sudah tahu ya tanggal kemerdekaan Indonesia. Jadi tanggal 17 Agustus 1945 itu hari kemerdekaan kita. Pada tanggal 17 Agustus biasa kita merayakan dengan upacara atau lomba-lomba di sekolah ya. Itu kalian bisa alami kalau di sekolah. Nah, merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Pada hari itu juga proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Jadi tanggal 17 Agustus itu 1900 itu tanggal dibacakannya proklamasi. Nah, siapa yang membacakannya? Nanti di sini kita lihat ya. Naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Ya. Pembacaan naskah proklamasi dilaksanakan di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta Pusat. Jadi kalian harus tahu itu di mana tempat dibacakannya proklamasi ya. Jadi di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta Pusat. Seluruh pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi dengan semangat persatuan dan kesatuan. Naskah proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Barjo, Karni, BN, Dian, Sudiro, dan Sayuti Malik. Nah, ini ada beberapa orang yang menyusun proklamasi itu ya. Jadi yang membacakannya itu adalah Soekarno. Jadi itu harus kalian tahu siapa-siapa yang menyusun naskah proklamasi. Nah, ini sudah menulis teks proklamasi, kemudian disempurnakan oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Suebarjo. Jadi itu ya. Soekarni mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah naskah disempurnakan, naskah pun diketik oleh Sayuti Malik. Naskah diketik sesuai dengan naskah aslinya.
yang telah mengalami perubahan-perubahan yang telah disepakati. Jadi itu orang-orang yang menyusun proklamasi. Pagi harinya 17 Agustus 1945 para pemuda sudah berkumpul di rumah Insinyur Soekarno. Mereka akan mengamankan jalannya pembacaan proklamasi. Muhammad Atta berpesan kepada BM dia untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Suhud mempersiapkan sebatang bambu sebagai tiang bendera merah putih juga sudah dipersiapkan. Bendera merah putih pertama Indonesia merupakan hasil jahitan Fatmawati. Nah, itu harus kalian tahu juga itu ya. Pada pukul 10.30 atau setengah 11, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi dengan suara lantang. Naskah proklamasi berbunyi sebagai berikut. Nah, ini ada naskahnya ya, di buku paketnya kalian di halaman 53. Perhatikan di situ ya. Di situ ada, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenal pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di sini aslinya ya. Nah, setelah selesai membacakan naskah proklamasi, bendera merah putih pun dikibarkan oleh Latif Hendraningrat. Setelah dikibarkan, seluruh pemuda dan masyarakat yang datang menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama bendera merah putih pertama disebut sebagai bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Nah, itu berarti itu jalan cerita dari pembacaan atau kemerdekaan bangsa Indonesia dari proklamasi. Nah, di sini ada makna naskah proklamasi memiliki makna persatuan dan kesatuan. Jadi setiap kalimat itu memiliki arti atau makna. Nah, kita lihat yang pertama, kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan, itu ada tulisan menjatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi bermakna bahwa proklamasi merupakan sebuah peristiwa penting yang menandakan kelahiran bangsa Indonesia. Nah, itu artinya ya. Oleh karena itu penjajahan di Indonesia harus dihapuskan dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam menjadi bangsa yang mandiri dan merdeka. Jadi itu dihapuskan ya, penjajahan. Nah, yang kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi artinya itu bahwa pemindahan kekuasaan antara Jepang dan Indonesia harus dilaksanakan dengan damai agar tidak terjadi pertumpahan darah. Ya, itu antar Jepang. Nah, itu makna dari isi proklamasi, itu penting sekali. Berdasarkan nilai persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, mengutamakan kepentingan bersama. Jadi artinya itu sebelum pembacaan naskah proklamasi, Soekarno dan Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Nah, itu para pemuda memaksa Soekarno agar proklamasi segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. PPKI merupakan badan bentukan pemerintahan Jepang. Ya, di badan pemerintahan Jepang, para pemuda khawatir jika proklamasi dilaksanakan melalui PPKI, maka kemerdekaan akan dianggap sebagai pemberian dari Jepang. Jadi takut ya. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Soekarno dan Hatta pun menyetujui untuk segera melaksanakan proses kepentingan bersama. Kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Maka proklamasi merupakan kepentingan bersama yang harus segera dilaksanakan. Nah, ada namanya musyawarah di halaman 54 ya, 54. Musyawarah dilaksanakan saat menentukan isi naskah proklamasi. Jadi di situ ada musyawarah ya, itu yang bagian C, persatuan mewujudkan cita-cita bangsa. Jadi hasil dari musyawarah itu mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu merdeka tanpa jajahan. Ya, seluruh bangsa Indonesia bersatu mewujudkan cita-cita, yaitu menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan. Jadi itu naskahnya ya. Jadi kalian bisa baca buku-buku yang lain selain buku pelajaran, itu ada banyak ya tentang naskah, tentang makna persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Jadi
kesimpulannya di pembelajaran PKN kita pada hari ini, kalian harus tahu isi dari proklamasi, kemudian makna dari isi proklamasi, kemudian siapa yang menyusun, siapa yang membaca, kemudian siapa-siapa yang menyusun naskah proklamasi itu kalian pada tanggal berapa. Nah, itu harus, bukunya harus tahu ya, buku dibacakannya proklamasi itu harus kalian tahu ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran biasanya ada tugasnya. Nah, lihat yang di sini di halaman 54 di sini. Ya, perhatikan, dan ini biasanya kalian harus baca baik-baik soalnya. Proklamasi merupakan peristiwa penting yang harus kita kenang sepanjang masa. Nah, di sini diskusikan, tapi tidak apa-apa kalian kerja sendiri di rumah ya, kerjakan sendiri di rumah. Apa manfaat proklamasi bagi kehidupan masyarakat Indonesia? Itu satu pertanyaannya. Manfaat proklamasi itu apa? Nah, itu ada manfaatnya, bukan cuma satu manfaatnya. Jadi kalian harus kerjakan lebih dari satu manfaatnya itu. Yang kedua, jelaskan juga akibat jika peristiwa proklamasi tetap dilaksanakan melalui PPKI. Nah, itu ada sudah tadi Bapak bacakan di sini, tinggal kalian baca ulang. Itu pertanyaan yang kedua. Ya, tuliskan hasil kalian. Nah, itu dua pertanyaan. Jadi kerjakan di buku tugas kamu. Oke? Ya. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa pahami tentang proklamasi. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya di PKN bersama Bapak Justinus Harmatua. Bapak ingatkan, tetap jaga kesehatan di rumah. Salam sehat. Dah.